Masya Allah nih, ini baru ditahu kalau dulu zaman sahabat disami'na wa ta'na, suruh puasa ya puasa gitu. Sekarang kita tahu nih, teman-teman para kalam hakikers, Masya Allah ya, dicatat ya. Ya, jadi gitu teman-teman. Oke, menjelang buka nih dok, ada lagi? Nah, menjelang buka, ya seperti yang ustadz-ustadz sebelumnya sampaikan ya, kalau berbuka itu salah satu amalan yang paling baik saat menjelang berbuka adalah dan sesuatu itu atau doa itu, yaitu ya salah satunya ada berdoa ya. Yeah. Nah, yang tidak ada hijab gitu kan, langsung nyampe kabulkan langit gitu kan. Nah itu ya kita banyak berdoa. Kalau di masyarakat kita kan banyak yang ngabuburit malahan. Jadi udah di rumah kita menghindari maksiat mata, kemudian telinga, tapi habis itu ngabuburit. Habislah semua. Kan tapi malamnya ada man qoma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu. Habis berbuat dosa diampuni lagi. Besoknya lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak gitu. Nauzubillah. Jadi menjelang puasa sebaiknya kita banyak berzikir, kemudian berdoa sambil nunggu buka. Kayak ini ya dok ya, mungkin meditasi gitu kali ya kalau dalam bahasanya gitu ya. Lagian itu kan kalori kita tinggal cadangannya, kalau baterai itu tinggal 5% gitu kan. Tinggal 5%. Tinggal 5%. Jadi jangan buang-buang energi lah gitu. Pas sore ya. Pas sore. Kemudian, jangan sampai ngabuburit gitu ya. Sampai pas makan tuh banyak banget yang dimakan gitu. Nah, perlu kita ketahui dari teman-teman kalam hakiki ya. Jadi kalam hakikers. Kalam hakikers. Jadi kalau misalkan kita saat berbuka itu jangan langsung. Yang pertama langsung kita makan besar. Oh, makan besar. Atau misalkan minum misalkan langsung minum yang biasanya itu yang es buah gitu ya, yang dari es gitu. Langsung harus akhirnya nanti saat kita minum es itu perut kita tuh nggak siap. Kaget. Ya? Akhirnya nyeri. Kenapa kok nyeri? Karena ketika kita minum es itu pembuluh darah di mukosa usus kita, di mukosa lambung kita, di mukosa faring kita itu langsung konstriksi. Jadi mengecil, mengkerecet, akhirnya nyeri banget. Kadang nyeri banget di lambung itu. Pas minum manis gitu kan, langsung nyeri banget tiba-tiba kayak gitu. Karena es gitu ya. Apalagi es. Ya, makanya saat berbuka itu disarankan adalah untuk minum yang biasa aja, air biasa. Itu ya, kesehatan berpengaruh ya. Maksudnya kalau kita minum langsung dingin atau langsung makan besar itu berpengaruh pada kesehatan kita. Banget. Berarti berpengaruh pada imun kita juga ya? Betul. Oh, apalagi nih lagi musim corona, teman-teman. Jangan sampai nanti kita buka langsung es buah. Cari yang anget. Jadi yang anget lah lebih disarankan karena anget itu bisa merelaksasi justru. Jadi dilatasi dari pembuluh darah dan tidak konstriksi. Kalau misalkan kita minum dingin langsung konstriksi itu pembuluh darah di mukosa saluran cerna kita, akhirnya nyeri banget kayak gitu. Berarti dipanasi dulu mesin-mesin dalamnya. Betul. Kayak foreplay atau opening tune dulu ya. Nah, ya kayak gitulah. Jadi harus bertahap itu, nggak langsung kayak gitu. Oke, teman-teman sekalian. Tuh perlu kita ketahui ya. Jadi nanti kalau Ramadan, ini tips dari dokter kita, jangan sampai kita langsung makan besar, makan es. Nanti berpengaruh pada imun kita. Berarti kita rawan itu ketika sudah kaget tadi, akhirnya kita perih dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa sakit, malah nggak bisa maksimal dalam melaksanakan kewajiban ya dok ya. Betul. Terus ada lagi dok? Jadi saat kita berbuka itu disarankan tadi ya, yang pertama itu minumnya pakai yang anget aja atau yang air biasa, tapi yang manis-manis. Kayak ya kan memang sesuai sunnah ya. Manis-manis, misalnya kurma 3 buah kayak gitu. 3 buah itu juga yang disarankan ya, 3 buah, kemudian minum air memang hangat, gitu ya dok gitu. Ya, kita nafsu gitu kan, pas itu mau beli apa semua disidangkan di depan meja, tapi sebenarnya kalau kita makan kurma itu udah cukup loh, udah kenyang gitu ya. Udah kenyang. Karena setelah kita makan 3 kurma sama minuman yang manis, misalkan es teh hangat kayak gitu, kemudian sirup misalkan kayak gitu, itu tuh tubuh kita udah kembali sebenarnya. Oh gitu. Udah kembali fit gitu loh. Berarti setelahnya itu adalah cuma nafsu kita. Kan cuma nafsu tok. Itulah dikatakan dunia fana itu ya. Kita berkeinginan besar, setelah dapat ya udah begitu doang. Kemudian Allah kan juga menciptakan lisan kita, mulut kita
untuk ada rasa manis, asam, pahit kayak gitu kan cuman sampai pangkal lidah aja. Iya, nggak sampai perut Jadi ya. makan enak tuh kan cuman sampai pangkal lidah. Setelah itu udah nggak kerasa lagi. Perut sudah nggak ngerasa Udah lagi nggak ya. ngerasain itu makanan enak atau enggak. Dicampur, diublek-ublek di dalam. Makanya Apaan itu artinya ublek-ublek? The meaning in Google. Terus dok, setelah itu kan kita ada makan besar. Itu ada waktunya nggak yang bagus? Misalnya setelah taraweh atau setelah apa gitu? ya sebaiknya setelah sholat maghrib juga boleh. Kemudian maghrib ya. kan kita bagi ya, perut kita tuh dibagi Sepertiga sepertiga gitu loh. Jadi nggak langsung pas Allahu Akbar langsung makan banyak banget gitu kan saat itu juga gitu kan. Habis itu nggak bisa taraweh gitu kan. Tapi buka bersama, insya Allah di waktu-waktu corona ini juga nggak ada sih dok di masjid, mungkin ada sedikit sudah. Kalau buka bersama itu langsung dihidangkan biasanya, nasi dengan kurmanya, dengan sirupnya, dengan kolaknya kan. Nah, berarti ini anjuran nggak baik sebenarnya di masjid-masjid. Sebenarnya setelah sholat maghrib aja nggak apa-apa. Oh iya gitu. Kemudian setelah sholat maghrib Besok pun mesti saya tak revisi lah. ya harus no. Oh gitu. Biar ada manfaatnya nih Iya podcastnya gitu, hari ini. betul. Berarti besok tinggal kasih kurma ya. Habis maghrib cari sendiri. Jadi menghemat pengeluaran juga tuh. Ya terus dok, berarti habis maghrib ya kita makan besar ya. Jadi habis maghrib makan, mungkin sepertiganya gitu. Nanti habis isya kan biasanya makan lagi, makan lagi nggak apa-apa kayak gitu. Kalau misalkan kita sebelum maghrib kita udah makan besar, habis itu kan kita nggak mau makan tuh udah Iya nggak betul, bisa betul, lagi. betul. Tapi gini dok, kalau dalam pola sehat itu kan ada batas makan tuh, kayaknya jam 5 deh. Kita nggak boleh makan yang berbau kayak nasi dan lain sebagainya. Kalau normal ya, maksudnya kalau di atas jam situ nggak baik untuk kesehatan lah. Itu dari yang Ana baca ya dok. Terus kalau orang tips diet itu juga seperti itu ya. Kalau makan tidak boleh di atas jam 5 atau tidak boleh malam lah. Nah kalau dalam keadaan Ramadan ini apa ada dispensasi atau gimana? Nggak ada. Kalau misalkan kenapa kok nggak boleh makan di atas jam 5? Karena kita tahu saat di atas jam 5 sore itu kan kita nggak aktivitas. Jadi kalori yang kita makan itu nggak dipakai sama tubuh. Akhirnya intake sama outputnya itu nggak sesuai. Akhirnya intake-nya banyak, outputnya nggak ada. Akhirnya mengendap. Jadi lemak, gitu ya. Jadi lemak semua. Nabati. Nah, kenapa kok orang-orang diet itu dia komitmen untuk tidak makan di atas jam 5 sore? Karena itu salah satunya. Jadi nggak dipakai Ramadan sama berarti tubuh. tidak berlaku ya ini. Kalau Ramadan kan karena dia untuk mengembalikan kalori yang kurang saat siang hari. Karena kebutuhan kalori masing-masing kita itu adalah dengan berat badan normal itu kira-kira 2.200 kilokalori. Jadi itu. Gitu teman-teman, do you understand? Yes. Ada lagi nih. Kalau malam tuh kan kadang kita lapar tuh pengen jajan dok. Jajan tuh harus diatur atau sembarang jajan? Biasanya orang nih kalau Ramadan pengennya jajan yang aneh-aneh kan. Berpengaruh nggak pada keesokan harinya atau kesehatan keesokan harinya gitu? Asal tidak berlebihan ya tidak mengapa ya kayak gitu. Misalkan jajannya jajan kebab gitu kan kalorinya tinggi sekali. Atau jajan pizza atau yang fast food yang lain ini kalorinya tinggi sekali dan dia hanya sebagai sampah aja bagi tubuh kita. Makanya kita dengan namanya junk food kan. Disensor dok, kebab sampah dok, bisa bukan sampah dok. Nanti bisa kalau lagi ditutup. Makanan sampah. Junk food kan gitu kan. Junk food itu sampah. Junk food kan. Jadi habis nggak dipakai sama tubuh gitu loh. Oh, berarti tidak dianjurkan ya beli yang junk food. Ya. Disensor aja nanti. Oh tidak bisa, kita harus berkata yang benar walau kana murron ya. Ya. Oke teman-teman, berarti ada lagi nih tambahannya. Selain kita menjaga tadi anjuran-anjuran ketika berbuka, ketika sahur, kemudian kalau jajan malam pun tetap dikontrol. Jangan sampai kita makanan sampah, nanti bisa-bisa berpengaruh pada kesehatan kita di esok harinya. Kalau sudah berpengaruh, imun tidak baik, akhirnya juga kita tidak maksimal dalam ibadah. Apalagi zamannya corona, kita butuh imun yang tinggi nih. Iya gitu ya dok ya? Iya. Ada lagi dok? Ya sebenarnya banyak sih yang pengen saya sampaikan. Sampaikan dong. Jadi kayak misalkan banyak pertanyaan dari masyarakat biasanya. Saya tuh menyusui misalkan. Oh iya, betul. Gimana sih ibu menyusui boleh nggak sih puasa kayak gitu kan? Gimana dari segi kesehatan gitu?
Nah, kalau orang ibu menyusui itu apakah boleh puasa, Dok? Ya boleh. Boleh banget kalau misalkan pengen berpuasa gitu. Karena menyusui itu teman-teman perlu tahu, menyusui itu ASI itu wajib ya, makanya sampai Rasulullah aja dititipkan ya Dok ya, demi ASI. Dalam Al-Qur'an juga di kalimatnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, 2 tahun sempurna kita disuruh. Berarti kadang kan ada alasan nih, saya menyusui enggak usah puasa atau gimana baiknya Dok? Ya. Apa nanti orang yang menyusui ada tips sendiri dia buka atau sahurnya sendiri atau gimana? Sebenarnya menyusui kadang ibu-ibu tuh kan sering khawatir ya. Iya. Ketika dia takutnya masih menyusui, gitu deh. Menyusui tapi dia puasa. Nah, nanti anaknya kebagian apa? Ya, gitu kan? Betul. Sebenarnya nggak ada yang berkurang, baik itu kualitas maupun kuantitas dari ASI itu sendiri. Oh gitu ya. Allah Maha tahu. Jadi kalau yang udah ngomong Allah Maha tahu udah nyerah dah. Makanya, jadi banyak penelitian sebenarnya ketika ibu menyusui kemudian dia berpuasa. Dengarkan para istri-istri yang membuat alasan kalau tidak berpuasa gara-gara menyusui ya. Ketika dia berpuasa itu ternyata tidak ada penurunan kualitas maupun kuantitas. Oke. Hanya saja salah satu komponen ASI itu yang turun. Oh gitu. Tadi kayak magnesium, kemudian zinc atau seng tadi, kemudian kalium juga untuk elektrolitnya. Itu paling yang tapi tidak berpengaruh pada produktivitasnya. Enggak. Gitu. Berpengaruh terhadap produktivitas. Tetapi harus diperhatikan juga ketika sahur tadi. Tipsnya yaitu sekali lagi adalah sahur. Sahurnya harus sesuai dia gitu. Menunya juga harus sesuai. Kemudian elektrolitnya juga harus terpenuhi. Kemudian cairannya juga harus terpenuhi karena dia bukan hanya untuk dirinya sendiri saat aktivitas di siang hari, tetapi juga mementingkan kebutuhan bayinya juga. Iya. Oke. Makanya, sip. Jadi nggak ada penurunan kualitas maupun kuantitas dari ASI ketika ibu menyusui mau menyusui anaknya saat dia berpuasa. Tetapi ini fungsinya. Dari agama pun kan nggak juga memberikan rukhsah pada ibu menyusui. Ya. Jadi itu kan juga pilihan juga. Ya. Terserah dari ibu-ibu sekalian, kalam hakikers ya. Kalau misalkan jenengan menyusui mau puasa boleh, mau enggak juga itu kan tergantung ya rukhsah ya. Iya, tapi ya kalau bisa ya kenapa enggak gitu loh, Dok. Ya, betul. Kan sudah ada penelitian dari kedokteran, kemudian namanya kita mau mendapatkan pahala itu butuh passion yang besar. Inna 'adzamil jaza' ma'adzamil bala'. Oke Dok, ada lagi nggak selain menyusui? Ada lagi alasan yang lain, misalnya nih orang yang kerjanya buruh yang agak berat gitu kan, alasannya terus dia nggak puasa kok. Saya gimana mau puasa? Saya kerjanya begini susah. Nah gini gimana Dok dalam kesehatan? Sebenarnya itu juga bukan alasan gitu loh, bukan alasan. Iya sih betul. Sebenarnya itu kan kalau udah profesi itu itu udah terbiasa. Tubuh kita juga sudah toleransi dengan aktivitas itu. Jadi tidak ada alasan udah ketika seseorang polanya sudah terbentuk udah tubuh juga akan menyesuaikan. Tapi gitu. Ada kan dok yang alasan seperti itu, misalnya saya ini buruh ini gimana mau puasa enggak kuat saya gitu, ada loh Dok. Ya ada. Ya banyak sih, nggak ada ya. Oh iya banyak. Orang yang sehat nggak buruh juga dia nggak puasa gitu kan. Jadi kalau dia pekerjaannya tukang batu atau kayak gitu kan, tukang beca atau apa gitu kan, itu sebenarnya tergantung tadi. Jadi kalau misalkan dia sahur, walaupun sahurnya seadanya misalkan kurma 3, tapi dalam sahur itu kan berkah kan? Iya betul. Nah itu bisa mencukupi kalori saat siang hari dan untuk aktivitas. Jadi bukan untuk alasan. Bukan untuk alasan gitu. Okay. Jadi sebaiknya selama kita masih bisa berdiri, kemudian kita masih bisa berjalan, kenapa tidak untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, yaitu puasa Ramadan. Ini tergantung mindset berarti Dok ya. Dia mau nggak, ada niat nggak? Kalau nggak ada niat ya nggak bakalan bisa. Walaupun dia cuma di rumah rebahan nggak bakalan puasa kalau dia nggak ada niat ya. Terus Dok, ada hal-hal yang seperti ini contohnya ya. Orang itu kan berpikir fisik sama otak itu sebenarnya kerja lebih berat otak. Misalnya gini, ada orang yang profesinya sebagai peneliti, dia harus mengeluarkan otaknya berpikir dan meneliti mengeluarkan ini, sama orang yang tenaganya ngangkat harus dan sebagainya, itu sebenarnya lebih
lebih berat atau keluar tenaga ekstra yang mana? Apakah ada pembagian sendiri-sendiri? Misalnya orang yang bekerjanya menggunakan pikiran dan otak harus berpikir terkadang lemes. Pernah saya ngerasakan satu hari di karantina untuk menggarap suatu program, itu kan harus berpikir dan itu terasa lemes. Jadi mending kita itu di luar exercise atau lari-lari atau estafet, lemesnya itu lebih lemes kita berpikir. Itu gimana dari sudut pandang kita kesehatan menghadapi Ramadan? Kan banyak orang berbeda-beda nih profesinya. Ya, perlu kita ketahui kalau puasa itu sendiri, puasa itu bisa meningkatkan namanya brain derived neurotrophic factor. Fear factor. Nah, kalau kita singkat BDNF lah ya. Oh, gitu. Brain derived neurotrophic factor. Tuh, kalau kita puasa ya, Dok ya. Ya, salah satunya adalah itu dikeluarkan sama otak. Jadi dia fungsinya adalah untuk meningkatkan kerja otak. Meningkatkan kerja otak, kemudian dia juga membantu pertumbuhan dari sel-sel otak yang baru, sel saraf baru. Jadi ketika seseorang berpuasa itu justru meningkatkan fungsi dari otak itu sendiri. Oke, berarti orang puasa itu meningkatkan fungsi otak. Oke, berarti kalau orang penghafal Quran di Ramadan pantesan murojaah lebih gampang timbang di luar Ramadan ya, Dok. Betul. Ya. Itu termasuk saya. Curhat. Ya karena itu tadi ada penelitian juga. Ada penelitian gitu ya? Dan itu bukan seorang muslim yang meneliti. Dia hanya meneliti mahasiswanya di Eropa ya. Berarti gini, Dok. Tadi kan kita balik ke pertanyaan ini, Dok. Belum tentu orang yang kerja keras ya, maksudnya dia buruh gitu ngangkat yang berat-berat, terus gara-gara itu dia alasan tidak berpuasa kan. Orang yang berpikir di rumah harus berpikir dengan matang dan mengeluarkan otak itu juga lemes, sama-sama lemes itu semua, Dok ya. Semuanya tidak ada alasan sebenarnya. Iya, semuanya tidak ada alasan berarti. Tidak ada alasan. Ya? Karena itu memang kalau misalkan itu profesi kita, kemudian pekerjaan kita, pasti tubuh kita juga akan menyesuaikan. Apalagi puasa. Puasa itu juga bisa meningkatkan tadi imunitas tubuh, meningkatkan fungsi otak kita, berarti kemudian fungsi metabolisme juga. Kalau kita memandang dari segi kesehatan, puasa itu bukan hanya maghfirah, rahmat yang dilipat gandakan amal, tapi ternyata di dalam puasa ada meningkatkan brain otak ya kan. Terus memperbaiki metabolisme tubuh. Masya Allah nih. Ini baru ditahu. Kalau dulu zaman sahabat disami'na wa ta'na, suruh puasa ya puasa gitu. Sekarang kita tahu nih. Teman-teman para kalam hakikers, Masya Allah ya, dicatat ya, biar tambah termotivasi untuk puasa nih, Dok. Untuk bulan puasa ini walaupun berbeda keadaannya, semoga tambah semangat. Ada lagi, Dok? Ya, kita ketahui bahwa manfaat dari puasa itu sendiri juga selain meningkatkan fungsi otak kita, kemudian fungsi metabolisme kita, juga puasa itu juga bisa mencegah seseorang menderita serangan jantung gitu. Allah, bisa gitu. Jadi kalau misalkan orang puasa itu dia mempunyai faktor risiko yang turun drastis. Kalau misalkan orang dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Jadi 58% seseorang yang berpuasa itu akan terhindar dari serangan jantung 58%. Jadi kemungkinan virus ini tidak akan tertular ketika semua umat muslim di Indonesia ini berpuasa. Makanya kalau misalkan ada orang yang mengatakan MUI suruh ngasih fatwa memberikan keringanan untuk tidak berpuasa pada kaum muslimin di tengah wabah ini sangat nggak masuk akal. Nggak masuk akal sekali. Ya. Karena itu bertentangan dengan ilmu kedokteran kita, kemudian agama kita juga. Jadi itu. Kemudian sekali. Juga puasa itu juga mencegah seseorang mengalami resistensi insulin atau diabetes kayak gitu ya, Dok ya. Kan karena kelebihan kalori. Rata-rata orang yang diabetes adalah disebabkan karena kelebihan kalori, di samping itu adalah salah satu genetik juga penyebabnya. Berarti terapi orang sakit jantung tuh puasa bisa ya, Dok? Puasa. Oh gitu. Teman-teman kalam hakikers, puasa kan juga menurunkan kolesterol yang dia faktor risiko terjadinya serangan jantung juga. Banyak penyakit, banyak puasa aja kalau gitu ya, Dok ya. Banyak puasa. Orang yang justru misalkan kayak orang yang punya gastritis atau mah kronis kayak gitu ya. Itu puasa tuh bukan justru dia memperberat mahnya, tetapi
dia justru memperbaiki. Berarti ini masuk yang tadi ya, puasa Senin Kamis tadi namanya betul, apa? Intermittent fasting. Oh, intermittent fasting. Wah, ini. Jadi itu. Jadi orang yang berpuasa itu ternyata banyak memperbaiki sel tubuh kita gitu. Ini banyak sekali nih, padat nih materinya. Jadi teman-teman harus dengarkan lagi. Kita buat berapa episode dah. Kita lanjut terus nih. Ya makanya kalau misalkan puasa kita tuh bener, puasa baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, puasa Ramadan itu kita bener, itu manfaatnya sangat signifikan. Ya, manfaatnya baik itu psikis maupun fisik gitu loh. Pantesan para sahabat sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Jarang sekali kapan kita mendengar atau kisah dari sirah nabawiyah maupun kisah sahabiyah yang mereka tuh sakit-sakitan gitu ya. Kalau minta sakit ada. Oh iya betul. Untuk mukafirud dzunub kan, dalam sehari dia minta dikasih sakit sama Allah, demam ya. Biar terhapus dosa-dosanya gitu. Kalau kita sakit minta sembuh gitu kan. Nah, kebalik kita mah ya. Kalau sahabat minta sakit biar dosa-dosanya terhapus gitu loh. Padahal dosanya banyak kita. Nah, padahal dosanya banyak kita, enggak ada apa-apanya nih. Berarti gini ya, Dok ya. Ibrohnya ini sangat besar. Ibroh di dalam puasa ini sangat besar. Di samping ini bentuk kasih sayangnya Allah agar melipat gandakan kita, agar kita timbangan amalnya lebih seimbang timbang dosa. Karena kalau gak kebayang dah kalau kita misalnya Allah tidak kasih bulan Ramadan, dari mana kita mau masuk surga? Udah dosanya banyak, amalnya juga yang dilakukan ya setengah-setengah. Nah di bulan Ramadan ini kan kita lihat tadi sudah dibahas dari segi agama, kita tahu dilipat gandakannya bentuk maghfirah, bentuk rahmat di bulan Ramadan. Ternyata dalam sisi kedokteran juga Masya Allah isinya luar biasa. Saya sendiri banyak yang baru tahu juga berkaitan dengan ilmu kesehatan dalam puasa. Oke Dok, tadi kan kita bahas ibu menyusui, terus apalagi profesi-profesi yang buat alasan untuk tidak berpuasa ya Dok. Ada lagi nggak yang penting, misalnya banyak orang yang rata-rata dibuat alasan untuk tidak berpuasa gitu. Ibu hamil ya. Ibu hamil yes. Ya ibu hamil juga banyak yang mengatakan kalau misalkan hamil itu tidak berpuasa karena nanti janinnya nanti ada tidak mendapatkan nutrisi itu, atau gizi dari ibunya. Ya itu sama dengan orang yang menyusui. Sebenarnya ketika ibu hamil itu dia benar saat pertama kali dia sahur dan semuanya nutrisinya terpenuhi, baik itu nutrisi baik kalorinya semuanya terpenuhi, itu tidak masalah gitu. Oh ya Allah. Jadi ibu hamil disarankan ya tetap berpuasa. Nah, insyaallah. Kalau lemes Dok? Kalau lemes emang kecuali namanya orang lemes. puasa? Jadi kalau kapan toh kita harus membatalkan puasa? Bagi kondisi-kondisi tertentu, misalkan menyusui atau ibu hamil kayak gitu kan? Termasuk kondisi tertentu ya. Kondisi tertentu itu kondisi khusus ketika dia merasa lemes yang tidak bisa toleransi. Tapi lemes itu sugesti juga loh Dok. Lemes. Iya nggak sih? Susah juga ya ngerangkanya gimana ya. Kadang ada ya tipikal perempuan itu yang sedikit-dikit, aduh aku sakit gitu, aduh hatiku sakit dilukai gitu kan. Curhat tapi banget. Ada tipikal perempuan yang woman banget ya, Wonder Woman. Karena sini diayahi sendiri ya. Tapi hakikat saya yakin semuanya Wonder Woman. Wow, Masya Allah. Apalagi sabar mendengarkan kita berdua nih ngobrol yang ya Masya Allah. Ya teman-teman yang lagi dengerin ini ya. Jadi bukan alasan menyusui terus hamil itu untuk tidak berpuasa, kecuali keadaan tertentu, benar-benar dia lemes, benar-benar dia butuh ini, dan itu bisa dilihat lah dari diri kita sendiri ya, jadi diukur kita nih mampu atau enggak. Tapi bukan berarti terus kita pura-pura enggak mampu atau pura-pura aku kan dapat rukhsah ya sudahlah gitu ya. Iya. Jadi enggak ada halangan kalau seseorang itu dalam kondisi khusus dia tidak berpuasa. Oke, dah. Walaupun itu dapat rukhsah juga, dispensasi gitu. Jadi itu. Oke. Ada lagi gimana? Dok? Mungkin itu aja yang dapat kita obrolkan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke lah kalau bisa gitu. jadi bekal kita menjalani puasa sebulan penuh pada Ramadan tahun ini walaupun di tengah wabah COVID-19. Oke, teman-teman sekalian ya. Di tengah wabah COVID-19 bukan berarti Ramadan kita juga ikut hilang. Makanya dari itu Kalam Hakikers ngangkat tema-tema tentang Ramadan buat motivasi kita nih
hikmah, ibrah dari ilmu kesehatan, dari agama, kita tuntaskan, kita bahas semua biar termotivasi diri kita untuk tetap berpuasa, tetap semangat gitu ya, Dok ya. Ya, betul. Teman-teman nanti bisa praktekkan di rumah. Tadi sudah dibagi bagaimana sahur yang baik, kemudian bagaimana menjalani rutinitas yang baik sampai kita buka, sampai malamnya kita harus gimana, Masya Allah ya. Dan komplit, apalagi dengan ditambah sama dokter ini lumayan tuh tentang menyusui, alasan profesi dan lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Komplit. Insya Allah bisa bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah memberikan kita manfaat dari tayangan ini. Kemudian terakhir ini, Dok, ada pesan atau pesan singkat lah untuk Kalam Hakikers sebelum ditutup. Ya, baik teman-teman Kalam Hakikers ya. Jadi sekali lagi bahwa kita tahu bahwa puasa Ramadan ini adalah ritual yang sudah berabad-abad dijalankan oleh kita sebagai kaum muslimin, dan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi kalau misalkan kita berpuasa dengan baik, maka manfaatnya bukan hanya manfaat fisik tetapi juga manfaat psikis juga. Manfaat psikisnya adalah untuk mereduce stres kita, kemudian mereduce ketika seseorang itu sangat terbebani dengan masalah yang ada di sekitarnya atau masalah keluarga dan yang lain. Dengan puasa itu sendiri dapat mereduce stres semuanya. Kemudian manfaat bagi psikis kita, fisik kita adalah tadi, yaitu dia bisa bermanfaat bagi kesehatan kita, memperbaiki metabolisme tubuh kita, kemudian meningkatkan kerja otak kita, yaitu karena dia menstimulasi namanya tadi ya, brain derived neurotrophic factor, untuk meningkatkan kerja otak kita juga. Kemudian mencegah dari kepikunan atau demensia, ataupun mencegah seseorang mengalami kerusakan dari otak itu sendiri. Kemudian juga meningkatkan imunitas tubuh seseorang ketika seseorang itu berpuasa. Karena ketika seseorang berpuasa, ternyata dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yaitu leukosit, kemudian monosit, limfosit, semuanya sel darah putih akan meningkat, yang dia fungsinya adalah untuk fagositosis ya, untuk melawan baik itu virus maupun bakteri ataupun parasit juga. Dari sel darah putihnya juga. Dan dia juga bermanfaat juga untuk mencegah seseorang terjadi penuaan. Nah, itu yang paling penting. Oh gitu ya, Dok. Tadi belum kita bahas ya. Oh iya. Jadi mencegah penuaan. Padahal penuaan itu sendiri nggak perlu skincare. Nggak perlu skincare. Gitu jadi ya, dengan berpuasa itu menurunkan namanya reactive oxygen species, yang namanya ROS atau radikal bebas. Oh, Masya Jadi Allah. ketika seseorang tersebut dia terpapar radikal bebas, ya, atau baik itu dari makanan maupun dari lingkungan, itu dia akan mempercepat seseorang mengalami apoptosis dari sel, atau gitu ya, penuaan sel kayak gitu ya. Walaupun dia usianya baru 30 tahun, tetapi itu usia biologisnya, tetapi usia metabolismenya dia bisa lebih dari 30 tahun, bisa 40 tahun atau 50 tahun. Udah encok gitu kan. Tergantung dari tadi radikal bebas yang ada dalam tubuhnya. Jadi gitu. itu ROS tadi ya. Reactive oxygen species tadi. Nah, dan puasa itu sendiri juga bisa meningkatkan antioksidan. Jadi antioksidan itu adalah fungsinya adalah untuk mencegah terjadi peningkatan dari radikal bebas. Jadi seseorang bisa awet muda. Jadi orang yang berpuasa itu. Jadi itu. Jadi si dokter nih awet muda puasa juga, Dok? Alhamdulillah. Gitu ya, Dok ya. Emang masih muda. 32 tahun. Jadi itu ya. Jadi teman-teman semuanya dari paparan yang ada tadi dari obrolan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat semuanya, dan bermanfaat juga nantinya puasa kita selama sebulan penuh di tahun ini. Mungkin itu bakalan termotivasi nih teman-teman setelah mendengarkan paparan ini. Apalagi yang terobsesi pengen jadi opa-opa Korea supaya wajahnya selalu awet muda, terlihat cengkling-cengkling. Banyak puasa, ternyata ini ada tip baru. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah teman-teman sekalian. Semoga podcastan kita kali ini banyak manfaat buat
yang lagi dengerin, yang lagi mau tidur, jangan lupa baca doa dulu dah. Ya, baca ayat kursi dulu. Jangan lupa besok bangun sahur. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya Muhammad Ridwanullah yang gantikan si podcasternya si Raihan Janaitra karena dia lagi diisolasi. Tidak boleh keluar. Kemudian salam juga dari beliau untuk teman-teman Kalam Hakikers. Ya, gitu Ustadz, gitu dokter, kita tutup bersama ya dok. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.